Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Wid di catatan kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal pedagogik mata pelajaran kimia untuk persiapan uji pengetahuan PPG dalam jabatan dan P3K tahun 2021. Sebelumnya sudah dibahas 10 soal di part 1. Kita lanjut ke bagian kedua. Langsung saja ke soal nomor 11. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, termasuk mata pelajaran kimia. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi pergeseran kesetimbangan yang memiliki tingkat abstraksi yang tinggi, guru perlu memanfaatkan media pembelajaran. Sebagai contoh, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem pergeseran kesetimbangan. Fungsi media dalam konteks pembelajaran materi ini adalah agar dapat A. menampilkan objek yang terlalu besar, B. membuat konkret konsep yang abstrak, C. menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, D. membawa objek yang sukar didapat di dalam lingkungan belajar, dan E. memperhatikan perubahan warna yang terjadi. Jadi mata pelajaran bersifat abstrak. Untuk lebih memudahkan yaitu dibuat menjadi konkret. Jadi jawabannya adalah yang B, membuat konkret konsep yang abstrak. Lanjut ke soal berikutnya. Guru-guru yang tergabung dalam MGMP mata pelajaran kimia di Kabupaten Sleman sedang membahas tentang format langkah-langkah penyusunan RPP yang benar berdasarkan kurikulum 2013. Langkah-langkah tersebut secara berurutan adalah, jadi langkah-langkah pembuatan RPP kurikulum 2013 sebagai berikut: identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Setelah melakukan ulangan materi struktur atom, Pak Agus mengetahui hasilnya kurang memuaskan. Dengan memperhatikan karakter materi struktur atom yang banyak mengandung konsep yang abstrak, maka Pak Agus menetapkan untuk menerapkan metode A. tanya jawab, B. kooperatif, C. diskusi, D. demonstrasi, E. penugasan. Jadi jawabannya menurut saya adalah yang demonstrasi, karena di sini bisa menjembatani antara yang abstrak ke yang konkret. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pak Dedi hari ini akan mengajar materi laju reaksi dengan menerapkan metode pembelajaran tertentu yang disesuaikan dengan karakter peserta didik yang pasif dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik yang pasif dalam proses pembelajaran. Metode yang tepat diterapkan Pak Dedi adalah dengan metode A. tanya jawab, B. kooperatif, C. diskusi, D. demonstrasi, E. penugasan. Ini menurut saya jawabannya adalah yang tanya jawab, karena di sini untuk mengaktifkan peserta didik. Lanjut ke soal berikutnya. Sebelum praktikum penentuan titik didih, maka Bu Wati melakukan penjajakan terhadap penguasaan pengetahuan tentang topik praktikum tersebut melalui pretest.
Salah satu indikator pencapaian kompetensi dari mata praktikum itu adalah peserta didik dapat menggunakan termometer dengan benar untuk menentukan titik didih. Berdasarkan hasil pretest menunjukkan sebagian peserta didik dapat menjawab dengan benar, yaitu memasang termometer dengan cara A. Menempelkan ujung raksa di dasar gelas yang berisi larutan. B. Menyandarkan termometer pada mulut gelas yang berisi larutan. C. Digantung di statif dengan ujung raksa tercelup dalam larutan. D. Dipegang tangan dan ujung raksa tercelup dalam larutan. E. Digantung di statif dengan ujung raksa menempel di permukaan larutan. Jadi jawabannya adalah digantung di statif dengan ujung raksa tercelup dalam larutan. Lanjut ke soal nomor 16. Sebelum praktikum titrasi asam basa, Bu Nani mempersiapkan lembar observasi untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan praktikum. Di antara keterampilan berikut yang tidak berkaitan dengan ukuran keberhasilan praktikum titrasi asam basa adalah A. Memasang perangkat titrasi. B. Mengisi larutan ke dalam buret. C. Membuka kran seirama goyangan labu. D. Kerjasama melakukan titrasi. E. Ketepatan pengambilan larutan titran. Jadi jawabannya adalah kerjasama melakukan titrasi, karena kerjasama adalah penilaian afektif. Kita lanjut ke soal nomor 17. Berdasarkan hasil ulangan menunjukkan sebagian besar anak didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal termokimia. Tindakan yang paling tepat dilakukan Pak Andang sebagai guru kimia agar dapat mengatasi kesulitan peserta didiknya adalah memberi A. Penjelasan ulangan materi termokimia secara keseluruhan. B. Memberikan PR berupa soal-soal untuk dikerjakan di rumah. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari sendiri peserta didik. C. Memberikan contoh soal berbagai tipe beserta pembahasannya. E. Memberikan beberapa soal untuk didiskusikan secara kelompok. Jadi agar peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan soal-soal termokimia, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah memberikan contoh soal berbagai tipe beserta pembahasannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 18. Berdasarkan pengamatan Pak Jimmy terhadap salah satu kelas yang diajarnya, menunjukkan adanya permasalahan yang selalu muncul di kelas tersebut, yaitu partisipasi yang sangat kurang. Oleh karena itu, Pak Jimmy berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kondisi yang terjadi. Pak Jimmy ingin menerapkan alternatif tindakan yang diharapkan mampu merangsang anak didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai persiapan, Pak Jimmy membuat lembar observasi yang berkaitan dengan partisipasi. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria partisipasi adalah A. Frekuensi bertambah. B. Kualitas pertanyaan yang diajukan. C. Panjang pendeknya pertanyaan. D. Kualitas sanggahan atau argumentasi. E. Usaha menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah panjang pendeknya pertanyaan. Soal terakhir. Setelah mempelajari hasil PTK teman sejawatnya, Bu Najwa ingin menerapkan pada kelas yang diajarnya dengan memodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi di sekolahnya. Adapun PTK yang diadaptasi tersebut berjudul Pengaruh Penerapan Problem Posing dalam Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Soal Konsep MOL.
Bu Najwa menyadari jika peserta didiknya kurang memiliki kemandirian dalam belajar. Oleh karena itu, Bu Najwa hanya akan mengambil metode problem posingnya lalu digunakan untuk meningkatkan kemandirian anak didiknya. Pada akhir siklus pertama, Bu Najwa mengadakan refleksi dengan memberikan angket refleksi pada peserta didik yang bertujuan untuk A. Melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki. B. Menganalisis tingkat keberhasilan tindakan yang diterapkan sebagai data. C. Menjalin komunikasi positif dengan peserta didik selama PTK dilaksanakan. D. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan tindakan yang dilakukan. E. Mengembangkan model tindakan yang lain untuk diterapkan di siklus berikutnya. Jadi menurut saya jawabannya adalah melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki. Demikian soal pedagogik dan jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.